Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Indriani, NPM 30620562279 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STIK PGRI Banjarmasin, kelas 26 semester 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang paragraf. Yang saya akan jelaskan adalah 1. Pengertian paragraf, 2. Syarat paragraf, dan 3. Pola pengembangan paragraf. Pertama, ada pengertian paragraf. Paragraf adalah satuan bahasa yang mengemukakan sebuah pokok pikiran atau satu gagasan utama yang disampaikan dalam himpunan kalimat yang koherensif. Setiap paragraf harus menyampaikan sebuah gagasan utama. Gagasan utama tersebut harus dijelaskan oleh gagasan-gagasan bawahan, sehingga dalam paragraf terdapat beberapa kalimat yang saling terkait. Kalimat yang berisi gagasan utama disebut kalimat topik, dan sedangkan kalimat bergagasan bawahan adalah kalimat penjelas. Yang kedua, ada persyaratan paragraf yang baik dan benar. Paragraf yang baik dan efektif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, ada kesatuan yang kompak. Yang kedua, ada koherensif yang padu. Yang ketiga, ada penggunaan metode pengembangan paragraf sebagai penjelas gagasan utama paragraf. Yang keempat, setiap paragraf harus mempunyai satu gagasan utama yang ditulis dalam kalimat topik. Yang kelima, penulisan paragraf tetap memperhatikan kaidah satuan bahasa yang lain, seperti ejaan, tanda baca, kalimat, diksi, dan bentuk kata. Yang keenam, ada penulisan karangan ilmiah. Penulisan karangan ilmiah harus memperhatikan hal-hal teknis penulisan seperti kutipan, sumber rujukan, tata letak grafik, karva, gambar. Yang ketujuh, ada penulisan memperhatikan jenis-jenis paragraf pada posisi bagian karangan pendahuluan, isi, dan bagian kesimpulan. Yang kedelapan, ada penulisan paragraf yang menjorong ke dalam, sejajar atau menekuk. Yang kesembilan, penulisan juga memperhatikan jumlah kata atau jumlah kalimat dalam sebuah paragraf, yaitu jumlah kosakata paragraf antara 30 sampai 100 kata dan jumlah kalimat minimal 3 kalimat. Yang ke-10, ada uraian paragraf melebihi 100 kata sebaiknya dibuat menjadi 2 paragraf. Jenis-jenis kalimat. 1. Ada jenis paragraf yang memperhatikan dari satu karangan, diantaranya A. Paragraf pembuka yang terdapat pada awal karangan sebagai pengantar pokok pikiran penulis yang ditempatkan pada bagian pendahuluan. Yang B. Paragraf isi. Yang C. Ada paragraf penutup, paragraf yang menyimpulkan atau mengakhiri sebuah karangan. Yang kedua, ada jenis paragraf yang diperhatikan dari sudut pandang sifat tujuan karangan. Di antaranya A. Paragraf eksposisi. Yang kedua, ada paragraf argumentatif. Yang C. Ada paragraf deskriptif. Yang D. Ada paragraf naratif. Yang E. Ada paragraf persuasif. Yang ketiga, ada jenis paragraf memperhatikan dari posisi kalimat topik dalam paragraf. Yang A. Paragraf dedukatif dan jenis paragraf yang menyampaikan kalimat topik pada awal paragraf. Yang B. Paragraf indukatif adalah jenis paragraf yang menyampaikan kalimat topik pada akhir paragraf. Yang C. Ada paragraf dedukatif indukatif adalah jenis paragraf yang menempatkan kalimat topik pada awal. Yang D. Ada paragraf ineratif adalah jenis paragraf yang meletakkan kalimat topik pada tengah paragraf. Yang E. Ada paragraf tanpa kalimat topik adalah paragraf yang mengembangkan paragraf yang melebihi satu paragraf. Yang keempat, ada jenis paragraf diperhatikan dari cara atau metode penggunaan paragraf. Di antaranya A. Paragraf menerangkan. Yang B. Ada paragraf merinci. Yang C. Ada paragraf contoh. Yang D. Paragraf buktian. Yang E. Paragraf pernyataan. Yang F. Paragraf pembanding. Yang G. Paragraf sebab akibat. Dari keempat sudut paragraf di atas,
paragraf di sudut pandang satuan karangan dari paragraf sudut pandang sifat tujuan karangan yang perlu dipahami. Paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka adalah paragraf yang mengawali sebuah penulisan karangan dengan mengantarkan pokok masalah dalam bagian pendahuluan karangan. Paragraf isi. Paragraf isi atau paragraf pengembangan adalah jenis paragraf yang berfungsi menguraikan atau memperjelas pokok masalah yang akan diuraikan dalam karangan. Yang terakhir ada paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan kembali gagasan yang diuraikan atau merupakan jawaban pertanyaan yang terdapat pada paragraf pembuka. Paragraf ini merupakan akhir sebuah karangan yang dapat disampaikan secara horizontal dan vertikal dalam rincian. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan paragraf penutup diantara lain, paragraf ini tidak boleh terlalu panjang. Paragraf ini ditampilkan sebagai cermin sebuah kesimpulan. Paragraf ini mendapatkan kesan positif dan informasi. Keempat, ada pengetahuan yang logis dan kondusif. Yang kelima, ada paragraf ini harus berupa jawaban singkat dari uraian. Yang keenam, ada paragraf ini jangan lagi menguraikan, mengutip atau mengemukakan masalah baru. Yang ketujuh, berdasarkan yang disimpulkan dalam paragraf, penulis dapat mengajukan rekomendasi atau usulan yang berupa saran karena keterbatasan waktu dan dana yang penulisan dapat. Sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.